action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, kakak namanya Sabrina Nurhayati. Sini kakak nggak sendirian. Kakak bawa pasukan dari kampus Bina Sarana Informatika atau BSI. Di sini ada Kak. Aku Dilofa Ika Putri. Ya. Di sini kami semua di sini akan menjadi teman belajar kalian pada hari ini. Terus sebelum kita masuk materi, kita cek semangat dulu ya. Kalau kita bilang waktu adalah, kalian jawab emas ya. Terus 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 satu lagi, kalau kakak bilang manajemen diri, kalian jawab aku bisa ya. Ya. Siap? Tes dulu ya. Tes otot. Aku adalah manajemen diri. Ulang. Aku adalah manajemen diri. Pertanyaannya adalah sekarang siapa di sini yang sering ngomelin mamanya gara-gara main HP atau main telepon? Jangan. Dari tangan. Kenapa? Apa ada malu-malu? Udah ya. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya biar itu udah kejadian lagi di kalian. Baik, di sini menjelaskan manajemen diri dan waktu. Manajemen diri dan waktu adalah dua keterampilan penting yang harus dimiliki setiap orang, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat mengatur aktivitasnya secara lebih terarah sehingga tujuan bisa tercapai dengan efektif tanpa merasa kewalahan. Terus ini pengertian manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk bagaimana kita bersikap atau mengambil keputusan dan menghadapi tekanan. Sedangkan manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengatur penggunaan waktu agar kegiatan yang dilakukan lebih produktif dan tidak terbuang sia-sia. Keduanya saling berkaitan karena tanpa pengendalian diri, waktu juga sulit dikelola dengan baik. Terus ini pentingnya manajemen diri dan waktu.
Manajemen diri dan waktu sangat penting karena dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih teratur. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan mengurangi tekanan atau stres. Selain itu, kemampuan ini juga meningkatkan produktivitas karena kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu kita mencapai tujuan hidup baik dalam pendidikan, karir, maupun kehidupan pribadi. Terus selanjutnya adalah masalah umum. Banyak orang mengalami kesulitan dalam mengatur diri dan waktu. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah prokrastinasi atau kebiasaan menunda pekerjaan. Selain itu, banyak orang tidak memiliki prioritas yang jelas sehingga semua tugas terasa sama pentingnya. Distraksi seperti penggunaan ponsel dan media sosial juga menjadi penyebab utama waktu terbuang. Kurangnya perencanaan membuat aktivitas menjadi tidak terarah dan sering berujung pada pekerjaan yang menumpuk. Oke, selanjutnya yaitu prinsip dasar. Ada beberapa prinsip dasar dalam manajemen diri dan waktu, yaitu 1. Menetapkan tujuan yang jelas agar kita tahu apa yang ingin dicapai. 2. Membuat prioritas sehingga kita bisa fokus pada hal yang paling penting. Memiliki disiplin dan konsisten dalam menjalankan rencana. 3. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Selanjutnya, teknik manajemen waktu. Ada berbagai teknik yang bisa digunakan untuk mengelola waktu. Salah satunya adalah membuat daftar tugas harian atau to-do list agar pekerjaan lebih terorganisir. Teknik lain yang populer adalah Pomodoro Technique, yaitu bekerja fokus selama 45 menit, kemudian istirahat 5 menit. Cara ini membantu menjadi konsentrasi dan menghindari kelelahan. Selain itu, ada juga teknik time blocking, yaitu membagi waktu dalam blok khusus untuk setiap aktivitas agar lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu matriks prioritas. Untuk menentukan prioritas, kita bisa menggunakan Eisenhower Matrix. Metode ini membagikan tugas ke dalam 4 kategori, yaitu pentingnya dan mendesak, harus segera dikerjakan. Selanjutnya, pentingnya tetap tidak mendesak, itu direncanakan. Tidak penting tetapi mendesak, itu bisa dilegasikan. Terus tidak penting dan tidak mendesak itu sebaiknya dihindari. Dengan metode ini kita bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar memberikan dampak besar. Selanjutnya ada tips manajemen diri. Manajemen diri dimulai dari mengenali diri sendiri seperti mengetahui kelebihan dan kelemahan. Dengan begitu kita bisa menentukan strategi yang tepat dalam bekerja atau belajar. Selain itu, penting untuk mengelola emosi agar tidak mudah stres atau kehilangan motivasi. Membangun kebiasaan positif seperti disiplin, bangun tepat waktu, dan menjaga kesehatan juga sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, cara menghindari prokrastinasi. Untuk menghindari kebiasaan menunda, kita bisa dimulai dari tugas yang paling kecil dan mudah terlebih dahulu. Hal ini akan membantu membangun momentum. Gunakan aturan mulai 5 menit, yaitu memaksa diri untuk mulai bekerja selama 5 menit. Biasanya setelah itu kita akan lebih mudah melanjutkan pekerjaan. Selain itu, kurangi distraksi seperti notifikasi ponsel dan berikan reward dan atau penghargaan pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada tools pendukung. Saat ini
Banyak alat bantu yang bisa digunakan untuk mengelola waktu, misal aplikasi kalender untuk menjadwalkan kegiatan, aplikasi to-do list untuk mencatat tugas, dan timer untuk membantu fokus. Penggunaan teknologi ini dapat membantu kita menjadi lebih terorganisir dan disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, studi kasus atau contoh ya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang memiliki banyak tugas bisa menggunakan daftar prioritas dan jadwal harian agar semua tugas terselesaikan tepat waktu. Begitu juga dengan karyawan yang memiliki deadline pekerjaan, mereka bisa menggunakan teknik time blocking agar waktu kerja lebih struktur dan tidak terganggu oleh hal lainnya. Kesimpulan, manajemen diri dan waktu adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan. Tanpa keduanya, seseorang akan sulit mencapai tujuan karena kurang terarah. Kemampuan ini tidak muncul secara instan, tetapi harus dilatih secara terus-menerus. Mulailah dari hal kecil dan lakukan secara konsisten agar menjadi kebiasaan yang baik. Penutup ya, waktu adalah sumber daya yang sangat berharga dan tidak bisa diulang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelolanya dengan baik agar hidup menjadi lebih produktif dan bermakna.